di dalam Yohanes 14 ayat 9. Tapi aku yang datang dan keluar dari Bapa. Itulah maha kuasanya Tuhan. Jadi jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu penjahat kelamin, Bang. Masa penjahat kelamin dipercaya omongannya tukang perkosa? Lihat ini. Muhammad bilang gini, bersabda, ikutlah dalam perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita Romawi. Ini namanya tukang perkosa. Gak usah diikuti, Bang, tukang perkosa. Penjahat kelamin jangan dipercaya yang seperti ini nih. Ini pasti membawa Anda ke neraka. Ya, saya bukan dalam kapasitas memaksa Anda, tapi saya cuma kasih tahu orang yang waras akan ngerti Muhammad tukang perkosa. Jangan dipercaya. Kalau Percaya Anda di dengan harapan Yesus aku sekarang yang memberikan hidup kekal. Dengarkan, Bang. Kalau Anda di harapan Yesus aku itu sekarang memberikan hidup kekal. Dengerin dia, Dik. penggal kepala kau. Kenapa? Kenapa, Adi? Kenapa? Hah? Ada apa? Kalau kau ngomong di harapan aku penggal kepala kau sekarang. Wah. Ini kayak perkataan Juma ya? Kalau ngomong gitu jelas kepalanya saya penggal juga. Kalau ngomong gitu di depan saya. Datang dong ke sini. Saya udah nggak sabar nih leher saya nih. Bahkan kalian tuh yang kelirunya gini. Masa ya kalian Ayo dong. Bang, amalkan dulu An-Anfal ayat 12 ya. Ini dia mengamalkan An-Anfal ayat 12 ya. Bagus loh, ini ajaran Islam loh ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 9. Tapi aku yang datang dan keluar dari Bapa. Itulah maha kuasanya Tuhan. Jadi jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu penjahat kelamin, Bang. Masa penjahat kelamin dipercaya omongannya tukang perkosa? Lihat ini. Muhammad bilang gini, bersabda, ikutlah dalam perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita Romawi. Ini namanya tukang perkosa. Gak usah diikuti, Bang, tukang perkosa. Penjahat kelamin jangan dipercaya yang seperti ini nih. Ini pasti membawa Anda ke neraka. Ya, saya bukan dalam kapasitas memaksa Anda, tapi saya cuma kasih tahu orang yang waras akan ngerti Muhammad tukang perkosa. Jangan dipercaya. Kalau Percaya Anda di dengan harapan Yesus aku sekarang yang memberikan hidup kekal. Dengarkan, Bang. Kalau Anda di harapan Yesus aku itu sekarang memberikan hidup kekal. Dengerin dia, Dik. penggal kepala kau. Kenapa? Kenapa, Adi? Kenapa? Hah? Ada apa? Kalau kau ngomong di harapan aku penggal kepala kau sekarang. Wah. Ini kayak perkataan Juma ya? Kalau ngomong gitu jelas kepalanya saya penggal juga. Kalau ngomong gitu di depan saya. Datang dong ke sini. Saya udah nggak sabar nih leher saya nih. Bahkan kalian tuh yang kelirunya gini. Masa ya kalian Ayo dong. Bang, amalkan dulu An-Anfal ayat 12 ya. Ini dia mengamalkan An-Anfal ayat 12 ya. Bagus loh, ini ajaran Islam loh ini. Jadi Islam tuh harus memang seperti ini, bro. Harus memenggal. Kalian kan kayak algojonya Allah kan? Algojonya Muhammad. Sorry. Aduh. Itu jempolnya Kainama udah kena penggal tuh, makanya jarinya 4. Oh iya. Bang, kita nggak takut, Bang. Ancem-ancem ria kayak gitu nggak biasa. Kita pelihara. Mau dipenggal. Sudah melecehkan ya, sudah pasti kalian kupenggal lah. Tapi saya Cuma tanya ya. baca data kok tadi. Dasar Anda mau memenggal kami itu apa? Kenapa? Ada apa masalahnya? Apa? Salah kami apa? Pelecehan, kalian pelecehan. Apa yang kami lecehkan? Coba, saya boleh tahu? Apa yang kami lecehkan? Pemerkosa. Ingat ya. Memang kenyataannya begitu, Bang. Kalian Itu kan kalau Muhammad itu ngajak-ngajak. Ini kan perempuan-perempuan. Baca lagi Ki, belum nangkep dia Ki. Iya. Belum nangkep dia. Ya. Aduh, belum nangkep loh. Data lo tadi tuh. Coba jawab dulu dong. Eli lama sahabatan itu apa? Aduh, ini ditunjukin langsung lompat lagi. Itu ceritain Ki, perang Tabuk ini apa ini? Tuh, baca Iya. tuh. Nih ya, nih Rasulullah SAW bersabda, ikutlah, ini kata Muhammad loh ya, bukan kata saya. Ikutlah dalam perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Kemudian Al-Jad berkata, ya, izinkan kami untuk tidak ikut dan janganlah engkau kepada Muhammad ya, jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Dan orang yang jawab seperti ini malah dikatakan dalam Qur'anmu,
sebagai orang munafik. Munafik kamu, karena surah 4 ayat 24, surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 itu dihalalkan untuk menggauli paksa tawanan-tawanan perang. Gauli paksa namanya perkosa. Makanya saya bilang nabimu ajari perkosa, tukang perkosa Muhammad itu. Tukang perkosa itu penjahat, jangan dipercaya mulutnya penjahat. Pasti menyesatkan. Makanya ngawur, nggak ada ilmunya. Kosong, ditanya tentang roh nggak ngerti. Al-Isra 85. Kenapa? Karena tukang tipu. Gitu. Ya, coba jawab dulu. Kenapa ketika Yesus disalib, Yesus berteriak, Eli Eli lama sabatani? Ya, Itu jadi itu apa? Mazmur Daud, Bang. Di dalam Mazmur 22 ayat 1, itu setiap hari raya, ya salah satunya hari raya Purim, itu selalu disebut oleh bangsa Israel. Sebagai apa? Sebagai bentuk mereka itu menantikan Mesias. Karena dikatakan Mesias itu dalam Yesaya 7 ayat 14, itu adalah Immanuel atau Allah beserta kita. Ketika Yesus mengatakan itu adalah bentuk sarkas kepada bangsa Israel. Mereka menanti-nantikan Mesias, tetapi mereka membenci sang Mesias itu. Itu sarkas disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang teriak itu kan Yesus, bukan bangsa Israel. Itu Yang bentuk teriak kan sarkas, karena mereka setiap berdoa, mereka mengatakan, Mesias, Mesias itu, Eli Eli lama sabatani, gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Mesias itu, Immanuel, Allah beserta kita. Yesus Bukain itu aja, Dek. Allah. Lama sabatani Bukain aja, artinya Dek. apa gitu loh? Bukain Hai aja, Tuhan, Mazmur engkau 22. meninggalkan aku. Yesus bermazmur. Yesus lagi bermazmur. Eli Eli lama sabatani, Iya, hai dia Tuhan. lagi bermazmur. Tunggu ini nih. Kamu harus tahu, dia itu sebagai seorang Yahudi yang taat. Makanya dia bermazmur. Nah, baca. Berarti dia manusia bukan Tuhan. Gitu. Untuk lo kan dia datang sebagai manusia. Gimana sih? Dia kan datang sebagai hamba. Dia yang ilahi datang sebagai hamba. Tuh. Hamba kepada siapa? Untuk pemimpin Hamba kepada biduan, sabar dulu. Menurut lagu, nah ini Mazmur. Rusa dikala fajar. Mazmur Daud. Nah itu dia. Eli Eli itu tuh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini. Jadi Kenapa dia meninggalkan Yesus dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya ya, dalam kemanusiaannya dia bermazmur. Udah selesai tuh. Berarti dia bukan Tuhan, tetapi manusia. Kan tadi dibilang dia Allah datang dalam rupa hamba, datang dalam rupa manusia. Coba Dek, Berarti dia manusia. Filipi 2 ayat 6. Sabar, ini ada jawabannya Bang. Nah, Nanti saya kasih analogi ya, Kamal ya. Kalau masih botol ya namamu Kamal Botol. Nih, yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Sang Bapa itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam rupa hamba, dia menjadi sama seperti manusia. Tuh. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan sabar. Dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia merendahkan diri sebagai manusia. Dan dalam sebagai manusia, dia menjadi seorang nabi. Seorang nabi itu takluk terhadap Taurat, bukan melanggar Taurat. Disuruh jangan berzinah, tadi berzinah, ada nabi yang berzinah. Disuruh jangan mengingini milik istri sesamamu, malah dilanggar. Ini Yesus ini takluk terhadap Taurat, Galatia 4 ayat 4. Kok ada nabi yang nggak takluk terhadap Taurat? Tahu ya, paham ya? Terus disuruh kurban ya, pakai binatang. Bukan nggak takut lagi. 10-10-nya hukum Taurat ditabrak semua, dilanggar semua sama Nabi itu. Terus ada penghinaan Bang Meta. Itu zaman apa itu di Makabe itu, Makabe 1. Siapa nama pimpinan yang kurban pakai hewan yang diharamkan itu loh? Antiochus Epiphanes. Ya, Antiochus ya. Nah ini Muhammad ini juga kurban pakai jembut ini, lihat nih. Muhammad bersama Oke apa? pakai jembut. Jembut. Mohon maaf ya. Astagfirullah. Terusan. Iya. Dalilnya Bentar. Coba. Masa sih? Bentar dulu, kita Gak bahas mungkin. masa kurban pakai jembut. Tahu loh aku. hai Tuhan, Gak mungkin Ki. sementara aku adalah Tuhan. sabar Bang. Coba Kalau udah lihat, coba dijawab, udah itu dulu, jemput dulu nih.
Coba telah bergosip Harun bin Abdullah, telah bergosip Abdullah bin Yazid, Isa bin Hilal, Masih ingat kata Bang Mongol? Ya katanya bahwa di sini. Nabi Shallallahu Nabi. Alaihi Wasallam, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata, ini Nabi Muhammad ya. Tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Astaga. Ini doif kali Ki. Coba hadisnya deh. Loh, Sohi. Tahu ini. Apa hadisnya? Nama hadisnya biar teman-teman yang di bawah dihafal ya. Hadis Abu Daud. Abu Daud. Oke, mantul. Cantul Sohi. ya. Perawinya coba Ki. Perawinya coba yang itu. Mengapa engkau meninggalkan aku sementara diriku adalah Tuhan? Karena diriku Waduh, hijau semua, hijau biru. Wih, Sohi ini. Oke. Bang Kamal pernah bikin kurban dari bulu jambi istrinya nggak? dia kan mungkin gitu. Itu lihat itu. Itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Wajalla, salah. Betul. Iya, ini kok gitu ya? Ini penghinaan lo nih. Masa kurban itu kan dimakan. Di dalam Quran itu lo dimakan. Al-Hajj Berarti 36. jemput dimakan dong. Dimakan. Tapi ada salahnya Muhammad ini bilangnya. Nggak ada hari jambi. Terus malah bilangnya jangan dimakan ya jembutnya dibuang aja. Terus Allah gitu yang suruh makan. Loh kan penghujatan lagi nih Muhammad ini. Allah jadi Hujat hukum firman. Taurat, iya. Lalu suruh Tuhan makan bulu jembi, iya. Oh, Ki, itu Ki, coba baca Ki. Serta engkau gunting apa tuh? Serta Kumis. kumis. Coba kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini. Ini berkumis nggak ini? Wah, Yang mana, ini Prof? panutan. Nih, Loh. Ini siapa Oh, yang ini? Tukul. Yang tengah udah ini dikurbanin. Bang Kamal. Bang Kamal. Wah, diam-diam dia berkurban. Bang udah kurban, Bang. Udah kurban, Bang. Aduh. Ya dasar Masya maling. Allah. Tepuk tangan. Keren. Ih, keren. Kamalan ya. Ini namanya Kamalan Toiban ya, teman-teman. Ini cukurnya pakai apa nih, Bang? Serius. Itu namanya maling. Jadi kita sebut maling memang. Loh, Bang, ini kan di Vitimu. Ini kan di Wallmo sendiri. Nah, ini cukurnya pakai apa ini yang ini kok bisa begini? Ini bukan editan ya, teman-teman ya. Ini ori. Bang, Aku kok agak skisma ya, Bang? kalau lagi makan ya, masuk satu rambut itu kepelak loh. Ini gimana? Kurang Makan. ajar kalian. Kurban bulu-buluan gini. Ini minum Apa nggak tega cairan bilang pemotong jembut rumput. ya, bulu-buluan aja lah ya. Mengambil barang orang lain tanpa seizin Loh, pemiliknya. Bang, ini kita semua bisa lihat, bukannya tanpa seizin. Ini bisa, saya hanya bertanya, ini cukur kumisnya pakai apa ini? Katanya kiamat skis. Siapa bilang Bang Meta ngambil tanpa izin? Bang Meta ngambil atas izin Allah loh. Itu kan, Prof? Kepala bapak. Astaga. Ini serius dicukur, Bang? Dicukur pakai apa nih, Bang? Oh, ini serius loh. Aku nggak ngedit loh, serius. Aku nggak ngedit. Ini. Pakai jembutnya itu Yesus. Jembutnya Yesus. Parah, Emosi. parah. Emosi. Mentang-mentang udah kurban, gaya ya. Tapi kalian kasihan tega sekali ya kalian ya. Bang ini mirip almarhum ya, Bang ya? Bang Meta mirip almarhum ya? Pakaikan baju. Almarhum Tukul. Ih. Makanya kiamat tadi bilang skisma. Itu aku nanya ya, tetap menjadi misteri ya Bang Kamal ya. Sementara diriku adalah Tuhan. Tuhan apakah itu yang disiksa oleh Itu manusia? pakai apa? Pakai selotip ya Bang ya. Selotip ditaruh di tengah terus ditarik ya.
Yang nyiksa Tuhan manusia. Terus lebih suka manusia ke Tuhan. Ini gara-gara kiamat ya teman-teman. Kita jadi tahu nih kurban yang sempurna. lanjut Ki. Iya. Terus juga begini bang. Nah, Astaga, ada yang komen dibakar tak katanya tak. Dibakar. Bapak itu kan satu, akhirnya bapak juga itu jadi anak. Tunggu. Kalau dibakar sesuai Taurat dong. Karena kurban menurut Taurat itu dibakar. Tapi coba, mereka kurban kenapa dimakan? Tapi enggak itu juga enggak bulu kemaluan juga sih. Itu Muhammad itu nggak ngerti hukum Taurat itu. Hewan betina itu kan diperbolehkan untuk rakyat jelata tuh. Gitu. Loh, bukannya harus lembu jantan ya? Yesus Tadi kalian mengatakan kan itu nggak disunat. Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus itu disunat? Ini nih, ini ya di Imamat 4 ya. Dikatakan dalam bentar, yang betina ya. Nih. Nah, ini yang bawah nih. Yesus tidak makan babi. Umat itu makan Sabar babi. bang, nanti dibahas yang itu ya. Dikatakan Ya kenapa kalian tidak nih, ini disunat? Muhammad ini membuktikan Muhammad nggak ngerti hukum Taurat. Nih ya, lihat. Jikalau yang berbuat dosa, waduh, Pak Samuel ini udah kesurupan aja. Sabar Pak, nih. Ini membuktikan Muhammad nggak ngerti hukum Taurat ya. Imamat 4 ayat 27-28 dikatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, diam dulu, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Ya, Malah kebalik ya tadi ya. iya. Nah Muhammad ini kan ditanya nih, boleh nggak kurban pakai hewan betina nih? Oh Terus iya, bilangnya, ini ilmu ya iya. teman-teman. Oke. Coba Ki, tadi yang Alkitab Hmm. tadi. Atas kitabnya apa tuh? Imamat. Oh, Imamat. Ingat ya teman-teman, pakai T ya, nggak pakai D itu. Mamat. Itu ya, jadi Muhammad ini nggak ngerti hukum Taurat, makanya dilanggar semua. Kenapa ya? Karena dapatnya dari iblis, malaikat yang menyamar sebagai, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nih, Tunggu. Bukan deh. WK tadi mana WK? Ini Oh, umat udah kunaikan Kristen ini tapi dari berbicara dua ya? tentang hukum Taurat, sementara kalian melanggar hukum Taurat semua. Ini gimana ceritanya? Oh itu Muhammad tadi udah ngelanggar itu, nggak Kalian boleh melanggar katanya. juga. Kalian Malah melanggar. Coba Nah, deh, sama- tunjukkan 10 hukum Taurat deh. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah ini Nabi kau nih. Tanpa sadar kalian tuh melanggar hukum Taurat semua. Loh Itu yang ini beres. boleh kalian tuh. sadar nggak? Junjungan Tuh, kalian ini. hormatilah ayah dan ibumu. Nah Muhammad itu nggak menghormati karena dia bilang sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Waktu dia berziarah ke tempat ibunya, dia juga bilang sesungguhnya Allah melarangku untuk mendoakannya. Gagal nomor 1. Nomor 2, jangan membunuh. Wah, Nabi Muhammad sering perang. tukang bunuh dia. Dia soheh. Jangan Di mencuri, Bukhari jangan 1405 berzina. itu. Yang satu lagi kalian tuh kan jangan mencoba apa namanya itu memberikan dalil Tuh. tentang hukum Taurat. Akhirnya Jangan mereka kalian bacakan dibawa ke tentang hukum hadapan Taurat beliau, sama kami lalu ya, karena kalian beliau tidak menjalankan Muhammad hukum Taurat. Muhammad memotong Karena tangan apa? dan Karena kaki serta menurut mencongkel kepercayaan mata. kalian, Yesus itu disalib di atas pohon salib itu untuk nyimak dulu, Bang. membatalkan. Nyimak dulu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Taurat nih. Tuh, lihat. Dijemur lagi sama Muhammad. Terus udah dijemur, ditindih dengan bebatuan. Wih, gila. Sadis. Yang namanya double kill. Iya. Jadi 10 hukum Taurat dilanggar semua sama Muhammad ini. Jangan Berzina. berzina. Waduh. Kalian harus ada- ingat gitu ya. Kalian harus ingat ya, Antara kalian harus satu. ingat ya di Injil Bible kalian itu Kesurupan kan sudah adik. Memang nggak betul Islam ini. Ini kena semua ini, Bang. 10 hukum Taurat. boleh saya bicara. Boleh saya Sampai bicara. sahabat-sahabatnya juga dihantam. Boleh saya bicara. Ayo, ini sampai Abdullah bin Abu Sarah itu ketika perkataannya dijadikan ayat oleh Muhammad, terus dia murtad karena nggak betul lah Muhammad ngambil perkataannya dijadikan ayat. Sama Muhammad malah mau dibunuh.
Muhammad yang salah, dia yang orang lain yang mau dibunuh sama Muhammad. Jadi berzina, iya. Terus menyekutukan Tuhan. Ini aku bukakan ya di dalam hadis ini. Di dalam hadis Ahmad Hey, hey bro, 53 brother, atau berapa ya? brother, stop dulu, stop. 53 Bentar Bang Adi, bentar Bang Adi. Nanggung Bang Adi. Nanggung, dikit lagi Bang Adi. Ini Bang Adi sanadnya mungkin sahih. sambil nunggu lihat-lihat kumisnya Bang Kamal aja dulu. Nah, ya ini ada dalilnya Bang. Nggak asal ngomong ini. Musnad Ahmad 5373 nih, Muhammad itu bertemu dengan Zaid bin Amr di ujung Badlah. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Muhammad. Maka Muhammad menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayangnya dia, Zaid ini, itu menolak menyantap daging yang dikasih oleh Muhammad ini. Seraya ngomong sama Muhammad, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada iblis. Ini berhala. Jadi Anda kalau tanya, kenapa kalian pakai kata Allah? Lo orang Kristen udah duluan pakai. Sebelum Muhammad jadi nabi, Muhammad nyembah iblis. Makanya ketika Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi juga sama aja kelakuannya. Orang main nabi-nabian kok tukang tipu, tukang perkosa. Itu loh. Masih daging berhala. Jangan kau kira Muhammad sebelum jadi nabi agamanya Islam. Kagak. Islam itu juga agama setan kok. Sama aja agama setan. Orang-orang pagan Quraisy udah dicolong akidahnya sama Muhammad, dirubah-rubah, dinistakan itu. Melanggar hukum pagan Quraisy Muhammad itu. Muhammad lalu jajah orang pagan Quraisy juga. Tempat kediaman dari buyutnya dijajah sama Muhammad, dibunuh-bunuh mereka dalam perang Badar tuh salah satunya. Tuh. Iya, Zaid bin Amr nih Hanif ya dia, makanya dia bisa ngomong gitu. Kemarin ada yang nuduh Zaid bin Amr nih juga musyrik, enggak, dia Hanif. Itu tadi Musnad Ahmad berapa tadi Ki? Biar teman-teman 5373. 5373. Kalau di Sahih Muslim ini 5074 kalau nggak salah. Sama ceritanya. Tuh ya teman-teman dicatat ya. Jadi jangan nuduh kita itu penistaan. Loh ini data loh. Kalian kalau ditampilkan data, kalian juga bantahnya pakai data. Gitu loh. Terus Muhammad juga punya patung ya di rumahnya ya. Ini. Dalam Sunan Abu Daud 3627 kan hukum Taurat kedua Bukan jangan Pacamama kan patungnya. Nah, mirip-mirip. Ya. Ini di Sunan Abu Daud 3627 ya. Derajatnya hadisnya sahih ya. Sahih. Nih, di sini Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Waduh, Muhammad melihara patung. Ya. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung. Nih pagan Quraisy. Serta terdapat anjing. Melihara anjing juga Muhammad. Maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon. Disuruh apa ini, ukir atau mana? Dan perintahkanlah memotong tirai untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Lalu Muhammad pun melakukan saran Jibril. Namun tiba-tiba anjing milik Hasan dan Husain berada di bawah ranjang atau rak, maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan. Astaga, mental dia. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik, dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.